Mengapa masyarakat tidak lapor ke polisi, tidak lapor jaksa, tidak lapor ke hakim, tapi lapor ke tokoh masyarakat? Saya tak tahu jawabannya. Apakah karena kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum sudah tergerus, down, ataukah takut atau apa, ini perlu diteliti kembali. Pak Susilo, belakangan ini kan banyak muncul saksi-saksi baru ya Pak, ini untuk perkaranya, Vina dan Eki ya Ya, Pak. Saksi baru yang menyatakan mereka tahu betul apa yang terjadi malam itu kalau kita boleh saksi sampaikan. mata ya. Iya, saksi mata gitu. Bahkan ada yang mengaku, "Loh, kami baru saja chat beberapa waktu sebelum dikabarkan bahwa Vina dan Eki yang meninggal." Ini artinya apa ya Pak? Ini pertama fenomena yang bagus sekali ya, menunjukkan kesadaran hukum masyarakat tinggi gitu. Kejadian 2016, mereka tahu bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas menurut versi mereka karena mereka melihat dengan mata kepala, mereka berada di TKP, bahkan mereka menolong mengangkat jenazah dan mengangkat korban yang belum meninggal naik ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit dan menolong Polri di TKP. Ya. Dia tahu persis bahwa itu adalah kecelakaan tunggal karena melihat dengan kepalanya. Nah, tapi mereka tidak dijadikan saksi pada waktu itu. Tahu-tahu setelah sekian tahun, ya, heboh. Peristiwa yang mereka tahu itu dihebohkan sebagai pembunuhan. Nah, Ya. mereka sadar ini bukan pembunuhan. Sehingga dia menyampaikan kesaksiannya kepada tokoh masyarakat, Pak Dede Mulyadi, dan tokoh masyarakat yang lain, kepada penasihat hukum, dan kepada media sosial. Nah, timbul pertanyaan, kenapa kepada media sosial? Ini pertanyaan yang bagus sekali dan merupakan sangat besar manfaatnya untuk aparat penegak hukum, untuk polisi, jaksa, dan hakim. Mengapa masyarakat tidak lapor ke polisi, tidak lapor jaksa, tidak lapor ke hakim, tapi lapor ke tokoh masyarakat? Saya tak tahu jawabannya. Apakah karena kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum sudah tergerus, down, ataukah takut atau apa, ini perlu diteliti kembali. Ya. Saksi-saksi ini kan justru menguatkan bahwa kasus ini tuh sebenarnya kasus kecelakaan gitu, Pak. Menurut pendapat Bapak? Iya, karena mereka nggak bisa dibantah lagi. Dia tahu persis dan kesaksian mereka beda dengan kesaksian Aib kan melihat dari jauh. Mereka melihat dari jarak kejadian itu kan hanya berapa meter dari dia duduk sambil makan nih saksi Adi kan. Iya. Kemudian saksi Adi tidak berdiri sendiri, saling bersesuaian, dikuatkan oleh saksi siapa namanya yang melapor ke Polri. Karena waktu si Adi datang melihat kecelakaan itu, dia tidak berbuat apa-apa karena Polri belum datang, ada orang naik sepeda motor. Disuruh yang naik sepeda motor itu lapor ke polisi terdekat. Tinggal Iya. dicek aja. Siapa yang lapor ke polisi terdekat itu? Ke Polsek Talun. Kan Tentunya kenal. pasti ada catatannya Iya, ya, Pak, pasti ya? ada catatannya. Kemudian tanya dengan polisi yang mendatangi TKP, kenal nggak sama si Adi? Kenal nggak sama si ada orang datang lagi naik sepeda motor berdua boncengan melawan arah, katanya si Adi. Namanya si Oki dan si Yayan. Ah, itu sama-sama ada di TKP waktu itu. Jadi Oki di TKP, Yayan di TKP, orang naik sepeda motor yang lapor ke polisi ada di TKP, kemudian polisi berdua datang naik mobil patroli datang ke TKP, datang juga Suroto yang suka bohong itu. Tinggal dicocokkan kan? Tapi sayang di antara sekian banyak ini yang jadi saksi hanya Suroto, Iya. yang lainnya tidak jadi saksi. Gampang sebenarnya, namanya tercatat di laporan, ada polisi dan apa-apa dan bersesuaian juga dengan keterangan siapa namanya? Saksi Peggy dan siapa namanya Mega kan? Widi, Widih, Widi, Widih. Widi dan Mega. Bersesuaian dengan apa pembicaraan di HP bahwa pada kejadian jam 22 lewat 14 menit 10 detik. Nah, bersesuaian waktunya. Iya. Jadi kesaksian mereka ini, kesaksian satu dengan yang lain bersesuaian, didukung juga alat bukti elektronik, ini menunjukkan benar kecelakaan lalu lintas.
Berarti kesaksian ini bisa dijadikan alat bukti ya, Pak? Ya inilah alat bukti baru, ya novum iya, segala macam iya. Lalu penyidik Polri itu memanfaatkan pembuktian ini nggak, Pak? Saya yakin ya, penyidik Polri sepanjang dia netral dan saya yakin netral ya, apalagi tingkat Mabes ya. Tingkat Mabes datang dan sudah diperiksa kalau nggak salah ya, si Adi sudah diperiksa, yang lain sudah diperiksa, dan kita belum tahu kesimpulannya apa. Tapi kalau ini dirunut berdasarkan alat bukti 184 KUHAP, ini udah tepat sekali. Keterangan saksi satu sama lain bersesuaian, didukung alat bukti elektronik forensik, ya. Kemudian didukung lagi dengan saksi penyidik yang polisi yang menerima laporan itu. Jadi sudah tak terbantahkan ini. Berarti kesaksian ini juga akan menguntungkan, PK dong, Pak? Menguntungkan PK, sangat-sangat menguntungkan ya, karena kalau ini dipakai dan saya yakin oleh penasihat hukum, 7 terpidana ya, ditambah lagi dengan, eee, Sangat Natal. Saka Tatal, bahwa ini dimanfaatkan sebagai nopung karena saksi ini belum pernah ditampilkan di persidangan, bukti elektronik juga dan lainnya juga ini bagus sekali. Bagus sekali untuk membuktikan bahwa kejadian itu adalah kecelakaan lalu lintas tunggal, kemudian karena lalu lintas tunggal maka tidak ada pelakunya, karena tidak ada pelakunya, maka terpidana yang 8 yang dihukum, satu sudah keluar kan, Iya. itu salah orang, salah tanggung jawab, asal-asalan nangkap, ketidaktelitian. Dan itu udahlah, kita akhiri saja daripada misalnya mencari pembenaran, menyengsarakan orang lain, ya sudah. Ya kita mohon hakim yang ngadili nanti, hakim PK bijaksana. Inilah yang nampak di lapangan. Tapi kalau hakim PK-nya masih ngeyel, dihukum juga dia menolak ke peradilan, ya tanggung jawab masing-masing. Karena dalam hukum tuh begini ya, hukum itu kan hanya permainan lidah, permainan kata-kata. Bisa aja dia ngabaikan fakta hukum yang terungkap. Mmm. Wah ini sudah begini, wah ini begini, wah ini begini. Dengan wahwe-wahwe, sehingga peradilannya ditolak. Tapi ingat, di akhirat itu peradilan yang maha adil. Jadi dan kita sangat hormat kepada penasihat hukum, ya, baik penasihat hukum Saka Tatal maupun penasihat hukum dari Paradi, di bawah Pak Uto Hasibuan, Pak Jutek dan sebagainya, yang telah bekerja tanpa biaya demi menegakkan keadilan, demi kemanusiaan. Nah, mestinya itu negara. Jadi aparat negara penegak hukum yang digaji oleh negara malu dengan mereka.